Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Safira Azhara dari kelas PB 2022C dengan NIM 069. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan Pancasila tentang memperteguh karakter bangsa menuju Indonesia maju. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa oleh Bapak Dr. Purwojati MS selaku dosen tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA. Pendahuluan, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca yang mempunyai arti lima dan sila yang berarti dasar. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Lalu yang kedua ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yaitu secara khusus sistem ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila yaitu ketuhanan, sila pertama dan kemanusiaan sila kedua, sehingga menghasilkan sistem ekonomi yang berkemanusiaan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila bersifat humanistik karena memanggil Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia sendiri. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pertahanan keamanan. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Begitu juga dengan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3. Sumber hukum ada dua. Yang pertama yaitu sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunikasinya. Yang kedua yaitu sumber hukum materi, yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama, toleransi antar umat beragama, perspektif piagam Madinah sebagai berikut. 1. Semua umat Islam merupakan satu komunitas, ummatun wahidah. Yang kedua, hubungan antara sesama komunitas Islam dan antar komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip. A. Bertetangga yang baik. B. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. C. Membela mereka yang teraniaya. D. Saling menasihati. Dan yang terakhir, menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya, yaitu ada 5 nilai Pancasila. Yang pertama, persamaan hak dan kewajiban atau sama warga negara, pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi menyelesaikan masalah serta saling tolong-menolong menghadapi musuh. 3. Dalam beberapa tahap dan kesempatan upaya masyarakat mencoba untuk membina kerukunan antar masyarakat. Yang keempat, untuk memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia perlu membangun dialog horizontal dan dialog vertikal. Yang kelima, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Berikut adalah gerakan-gerakan reformasi. Yang pertama, suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, suatu gerakan reformasi harus dengan cita-cita yang memiliki landasan ideologis. Yang ketiga, suatu gerakan reformasi dilakukan dengan kerangka struktural. Yang keempat, reformasi dilakukan ke arah perubahan kondisi yang lebih baik.
Yang kelima, reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Bangsa Indonesia sudah dikenal dari dulu sebagai bangsa ramah dan santun. Indonesia juga terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama. Namun, penduduknya saling bekerja sama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dalam beragama, perspektif piagama Dina yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua umat Islam meskipun dari banyak suku merupakan satu komunitas, yaitu Ummatun Wahidah. Yang kedua, antar komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari berbagai prinsip, yaitu bertetangga dengan rukun, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasihati, dan menghormati mengenai kebebasan beragama. Berdasarkan 5 prinsip yang mengisyaratkan bahwa adanya persamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara tanpa dengan membedakan atas dasar suku dan agama. Yang kedua, adanya semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama, serta saling membantu menghadapi musuh bersama. 7. Pancasila sebagai pengembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan dan budaya, bisa berpengaruh positif tapi juga berpengaruh negatif. Apalagi di era modern ini, masuknya iptek disengaja atau tidak akan membawa nilai-nilai asing yang dapat mempengaruhi gaya hidup, sikap hidup, maupun pikiran kita. Butir-butir Pancasila yang ditegaskan dalam TAP MPR nomor 1 MPR 2003 terurai ke dalam 45 butir, yaitu pada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Berikut adalah bentuk kehidupan Pancasila dalam mewujudkan dalam 2 bentuk, yaitu pelaksanaan objektif, pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan subjektif, pelaksanaan yang harus dilakukan dengan setiap warga negara Indonesia dan pendudukan dengan cara mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.